Para adorator yang terkasih, dalam keheningan di hadapan sakramen Maha Kudus, marilah kita membuka hati mendengarkan sabda Tuhan, diambil dari Injil Matius, bab 21, ayat 28 sampai dengan 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang pertama." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Para saudara terkasih, perumpamaan Yesus ini dibingkai dengan pertanyaan dalam rangka memancing pendapat lawan bicaranya, yakni imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi. Kisahnya amat sederhana, yakni tentang seorang pemilik kebun anggur dan 2 anaknya. Kedua anak itu ternyata memiliki persamaan. Perkataan dan perbuatan mereka sama-sama saling bertolak belakang. Suatu ketika, si ayah meminta salah seorang dari anaknya itu untuk bekerja di kebun anggur. Pertama-tama perlu ditegaskan bahwa status si anak, apakah anak sulung atau bungsu, tidak penting dalam perumpamaan ini. Berikutnya, perlu disadari juga bahwa permintaan tersebut disampaikan oleh sang ayah dengan nada yang begitu halus, sehingga meski dipandang sebagai tawaran, bukan sebagai perintah. Banyak orang berhasrat dipekerjakan di kebun anggur, namun si ayah memberikan penawaran kepada anaknya. Dengan kata lain, si anak kali ini sedang mendapat tawaran yang sangat berharga dari ayahnya. Tawaran lembut sang ayah ternyata ditanggapi anaknya dengan ketus. Ia menolak pergi ke kebun anggur, dan penolakan itu disampaikannya dengan kalimat yang tegas. Begitu kerasnya sampai-sampai ia tidak mau menyapa Bapa pada ayahnya itu. Tetapi tidak berapa lama si anak dikatakan menyesal. Menyesal di sini artinya si anak mau meninjau kembali keputusannya. Ia berpikir-pikir, daripada keras kepala, mungkin akan lebih baik jika ia melakukan kehendak ayahnya itu. Siapa tahu di kebun anggurnya nanti ia menemukan sesuatu yang baik dan berguna. Maka ia pun berubah pikiran dan pergi bekerja di kebun anggur ayahnya. Si ayah datang juga kepada anaknya yang lain dan memberikan penawaran yang sama. Anak ini tanpa pikir panjang menyatakan kesediaannya dengan tutur kata yang sopan lagi penuh hormat. Tapi lain di bibir, lain di hati.
ternyata dia tidak pergi ke kebun anggur. Kesediaan yang dinyatakan anak ini di hadapan ayahnya ternyata tidak lebih daripada basa-basi belaka. Dengan demikian, yang melaksanakan kehendak ayahnya adalah anak yang mula-mula menolak disuruh pergi ke kebun anggur. Imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, kepada siapa perumpamaan itu ditujukan, pun menyatakan demikian. Mendapatkan jawaban yang diharapkan, Yesus kemudian menjelaskan maksud perumpamaannya itu. Lawan bicara Yesus mungkin tidak menyangka kalau perumpamaan itu ujung-ujungnya menyerang mereka dengan telak. Maksud Yesus mengisahkan perumpamaan tersebut ternyata berkaitan dengan sikap para pemimpin orang Yahudi terhadap Yohanes Pembaptis. Dalam perumpamaan itu, si anak yang mula-mula menolak ditawari masuk ke dalam kerajaan Allah adalah pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan pelacur. Mereka selama ini mengabaikan Allah. Hidup mereka berada di jalan yang gelap. Namun kehadiran Yohanes mampu membuka mata hati mereka. Tergerak oleh seruan-seruan sang nabi, orang-orang berdosa ini meninggalkan jalan hidup mereka yang lama dan bersedia menanggapi undangan Bapa untuk masuk ke dalam kerajaannya. Bagaimana dengan imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi? Mereka itulah anak yang tidak jadi pergi ke kebun anggur. Padahal sebelumnya dengan lagak dan santun berkata, "Ya," kepada sang ayah. Tokoh-tokoh utama orang Yahudi ini merasa diri telah mentaati hukum-hukum agama secara teliti, dan dengan itu tentunya mereka digolongkan sebagai orang-orang saleh, umat kesayangan Allah, dan kandidat pasti penghuni surga. Ketika Yohanes tampil di padang gurun dan menyerukan pertobatan, mereka tidak ambil pusing. Memangnya siapa Yohanes itu? Untuk apa dia datang? Untuk mempertobatkan mereka? Mereka tidak berdosa sehingga tidak perlu bertobat. Sikap sombong seperti itulah yang mempersulit mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana dengan kita? Tawaran dan sapaan Allah bisa juga kita lewatkan karena kita tidak cukup memiliki kepekaan. Maunya Allah datang langsung dan hadir di hadapan kita, atau setidaknya melalui suatu mukjizat, padahal Dia lebih sering bekerja dengan cara-cara halus, wajar, dan alamiah. Para saudara, semoga dengan ini kita sadar bahwa hidup kita ini berjalan hanya berkat penyelenggaraannya. Jangan keras kepala, menutup diri, tetapi tetaplah membuka hati bagi sapaan-sapaannya yang hadir dalam segala bentuk dan cara, bahkan melalui cara-cara sederhana sekalipun. Semoga dengan ketekunan beradorasi, kita semakin menyadari betapa Allah senantiasa bermurah hati kepada kita. Allah terus menyapa kita, juga menganugerahi kita dengan bermacam-macam anugerah. Kita semakin sadar diri, semakin rendah hati, tidak menjadi sombong, tinggi hati, seakan-akan tidak memerlukan Allah. Dengan demikian, dengan kerendahan hati itu, kita semakin menyadari bahwa Allah terus mengundang kita untuk bekerja di kebun anggurnya, yang tidak lain berarti masuk ke dalam kerajaan Allah
menikmati kelimpahan kasih-Nya. Tuhan memberkati kita semua.